memar gitu, ada bekas cubitan tapi masih dimaafkan. Gue nggak ngerti apakah memang dia kesulitan untuk mencari babysitter atau gimana. Menurut gue bisa orang lain untuk diminta tolong untuk melakukan pengawasan gitu kan, kalau misalnya udah pernah kejadian keluarganya gitu. Jadi ada rasa memiliki dan rasa tanggung jawab gitu teman-teman ya. Beda sama babysitter yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Ya Allah, ini makin miris ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke kasusnya, sebelum kita masuk ke video-videonya dan komentar netizen teman-teman ya, di sini gua nggak lupa mau bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu like, comment, and subscribe dan udah dukung channel gua dengan cara diaktifin notifikasinya. Ngapain bang diaktifin bang? Supaya nanti kalau misalnya gua upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Kita langsung aja, ini yang terpenting di sini nanti kita bakalan ngebacain komentar dari para netizen yang udah diketik dengan susah payah nih teman-teman ya. Gue yakin setelah ngelihat kasus ini teman-teman netizen tuh pasti bakalan gemes pengen berkomentar karena ini terjadi di Indonesia. Aduh, setelah kemarin gua ngebahas tentang baby Jelin itu tentang apa ya, baby atau bayi yang ditinggal selama 10 hari sama ibunya sampai meninggal gitu kan. Ini kejadian lagi sama baby dan juga babysitter yang ada di Indonesia teman-teman, dan ini menimpa selebgram Indonesia yang ternyata kasus tersebut itu bisa menimpa orang terkenal, orang populer pun nggak bisa lepas dari kasus tersebut teman-teman ya. Dan ini aduh, gua ngeliat videonya, ngeliat bayinya, ini benar-benar kasihan banget ya teman-teman. Ini ada apa ya, sebuah tindakan pengtet gitu ya, yang dilakukan oleh babysitter kepada seorang bayi yang notabene ini masih bayi banget teman-teman, dan ini adalah anak dari salah satu selebgram Indonesia. Tentu saja kasus ini menjadi viral banget dan menjadi contoh banget buat kita untuk rajin-rajin ngecek CCTV nih teman-temannya. Kita langsung cek videonya dan nanti kita baca komentarnya ya. Oke, ini kita dengar kronologinya nih. Kronologinya langsung disampaikan sama ibunya teman-teman ya. Walaupun dengan berat hati dia bisa menceritakan. Coba kita lihat nih. Setiap kali muncul masalah perbabysitteran, pasti langsung orang-orang pada ngomong, sebaiknya jaga sendiri lah. Kalau mau punya anak ngapain dijagain orang. Untung aku nggak pakai, salahnya sendiri pakai. Semuanya dibungkus dengan kedok menasehati, tapi maksudnya for what gitu ya, dan langsung semua mendiskreditkan profesi babysitter ya. Di sini ini yang salah itu yang kita marah banget tuh sama kesalahannya, bukan sama profesinya. Di setiap pekerjaan selalu ada oknum, dan nggak semua parents punya privilege untuk bisa jaga anaknya sendiri. Atau memang bisa tapi dia mau pakai jasa pun juga kenapa, memang jasa itu ada dan disediakan. Jadi mau pakai babysitter, mau nggak pakai, itu pilihan masing-masing orang. Yang tidak bisa dibenarkan itu adalah kelakuan segelintir orang yang bekerja sebagai babysitter, tapi nggak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, menjaga anak dengan baik. Makanya aku sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai ibu, cuman bisa berdoa sama Tuhan, berserah. Semoga Tuhan menaruh orang-orang terbaik di sekelilingku. Dan ini juga jadi momentum buat kita yang punya ART dan babysitter yang baik di rumah buat bersyukur dan menyadari betapa how blessed we are. Jadi di permasalahan ini yuk kita fokus ke kesalahan yang dilakukan ya. Stop menghakimi ibunya, menggiring opini, membanding-bandingkan antara ibu yang pakai jasa neni dan yang nggak pakai. Karena mamanya udah cukup bersedih, nggak perlu kita tambah-tambahin lagi. Kalau bukan kita yang saling support satu sama lain, siapa lagi? Oke teman-teman, ini ada pendapat dari Ci Octavian Chandra ya Ci ya. Oh jadi Ci ini nggak mau kalau misalnya ada kejadian kayak gini yang disalahin tuh, kenapa lo mau pakai babysitter, kenapa lo nggak pakai sendiri gitu ya, maksudnya kayak gitu. Ini ada 47 komentarnya nih, komentar dari para netizen. Nanti kita juga ada komentar sendiri teman-teman ya tuh. Di samping diasuh babysitter tapi tetap ada orang tua atau nenek atau saudara yang bisa mengontrol. Biasanya begitu baru aman. Oke, benar-benar ini dari sisi keluarganya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya pasangannya itu jauh dari mana-mana, kerja dinas di luar kota dua-duanya gitu kan, pastinya orang tua atau segala macam nggak bisa ngikut ya teman-teman ya. Nih, istri yang suruh berhenti kerja demi anak, udah suami yang cari duit, istri jaga anak aja tuh.
Betul Mbak, aku juga pernah ngasuh 2 anak kecil tapi aku menyayangi anak itu seperti anakku sendiri ya tuh. Betul Mbak, aku juga jaga anak ya gitu kelakuannya sama baby. Malah aku sayang dan aku anggap sebagai keluarga. Nih kalau ketemunya yang bagus begini ya enak juga, tapi kalau ketemu yang modelan yang apa namanya kayak baby sisternya Mbak Agnia ini ya agak serem juga ya teman-teman ya. Tapi menurut gue sih babysitter itu kan kayaknya udah masuk melalui agent gitu kan, udah masuk melalui agent dan itu nggak murah juga, ada biayanya juga dan ada trainingnya juga gitu teman-teman ya. Nah, kalau menurut gue sih di sini peran pentingnya ketika kita untuk memfilter atau mendapatkan babysitter yang benar-benar berhati baik itu dari yayasannya tersebut. Menurut gua kalau misalnya yayasannya cuman asal-asalan, yang penting ada yang mau masuk yayasan terus terdistribusi, dapat pekerjaan, terus dapat untung, dapat ujung, itu nggak fair banget ya teman-teman. Ini bakal kejadian kayak gini. Menurut gua kalau misalnya pengen dapat babysitter yang berkualitas, ya cari tempat yayasannya juga yang berkualitas juga sih ya. Tapi ya balik lagi ke SDM-nya ya teman-teman ya. Nah, pentingnya mungkin gini, kalau misalnya di apa yayasan itu mungkin setiap setahun sekali atau secara berkala ngelakuin psikotes gitu, ngejalanin psikotes. Jadi setiap babysitter yang lulus atau masuk dari agensinya yayasan tersebut itu dapat psikotes gitu, dan psikotesnya benar-benar psikotes gitu. Jadi kita kan bisa ngelihat update atau progres perkembangan kejiwaan si babysitternya tersebut gitu teman-teman. Jadi ya mungkin untuk kejadian kayak gini bisa terhindari gitu. Dan selain itu juga pentingnya untuk pengawasan mandiri juga gitu, nggak ngandelin babysitter atau CCTV aja gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti kita lihat komentarnya lagi. Ini ada videonya lagi nih, sebelum di dan setelah di tuh. Oke teman-teman ya, sorry aku blur karena aku pedih banget ngelihatnya. Aku yakin kayak YouTube juga nggak suka ngelihatnya, pasti nanti bakal kena banned atau apa, aku nggak tahu. Yang jelas ini aku blur, tapi ini kondisinya sangat memprihatinkan banget ya teman-teman, terutama di bagian matanya itu. Kita lihat ada 14.600 komentar nih. 14.600 komentar tuh. Ya Allah, nggak tega sampai netes air mata liatnya nih kan ya tuh. Ya Allah, seharian ini video Chana terus yang lewat, nyesek ya liatnya, pengen teriak. Yang kemarin aja belum reda tentang baby Jailin, ini sudah shock dibuatnya sama kejadian ini ya. Bener ya, kemarin aja baby Jailin tuh belum hilang shocknya. Ini udah ganti lagi baby Chana yang ada di Indonesia malah nih ya teman-teman ya. Saya juga seorang ibu, hancur seketika hatiku, apalagi kamu Mbak Agnia. Oh ya, apalagi ibunya nih ya. Ngelihat rekaman CCTV-nya si adek yang didudukin beberapa menit atau detik tuh kebayang nahan sakit dan pengapnya kayak gimana ya Allah. Oh, Allah ya, bener-bener. Kalau ngeliat rekaman CCTV ini sadis banget sih teman-teman ya tuh. Semoga lega sembuh ya Ndok. Nggak bisa bayangin traumamu kayak gimana. Jangan dikasih suster lagi, saranku rawat aja sendiri sesibuk apapun dirimu Mbak Agnia nih. Dikasih saran sama netizen ya Mbak Agnia ya. Tuh anaknya 1 kan tuh. Enggak, maksudnya piye tuh. Nggak berani lihat rekaman CCTV-nya, soalnya baru lihat ini aja udah nangis tuh ya. Bener. Kalian kalau misalnya lihat rekaman CCTV-nya, aku udah ngeliat sih sebelum aku review video ini, aku udah ngeliat, dan dia tuh nggak layak banget lah. Maksudnya bukan nggak layak untuk tayang gitu, karena ini isinya kekerasan segala macam ya teman-teman ya. Bener-bener itu dilakuin loh sama seorang dewasa kepada anak bayi gitu. Bener-bener gemes, pengen gitu ya. Gimana bapaknya nggak geram? Ini ada video waktu pas Agnia dan suaminya ngebawa si susternya di mobil kayak diinterogasi gitu teman-teman ya nih. Aku kan membayar apa sama kamu? Kamu tak perlakukan kayak manusia. Makan, duduk bareng. Chana cacat sedikit, aku nggak marah sama kamu. Jangan gitu lagi ya Mbak. Aku selalu ngomong kayak gitu. Kamu sakit, aku beliin obat. Aku selalu memanusiakan manusia. Aku beli makanan enak, aku selalu inget kamu. Aku beli makanan enak, selalu tak beliin pizza Mbak. Ada pizza Mbak, ada gorengan Mbak, di bawah tolong makan. Kamu gitu kan anakku, pikiranmu di mana? Ya teman-teman ya, nih. Ya apa ya, kadang ya bukan karena kitanya yang nggak baik, emang karena oknumnya sendiri yang jahat ya. Jadi nggak usah
ini Mbak Agnia nggak usah menyalahin diri sendiri, aku kurang gimana, nggak ada sih. Kalau kadang-kadang kayak gitu memang kitanya memang ya memang kita udah baik tapi mereka yang emang jahat gitu ya teman-teman ya. Hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sementara untuk korban dengan inisial JAP, ini adalah perempuan usia 3 tahun 5 bulan. Adapun saksi-saksi yang sudah diambil keterangan 4 orang, ayah kandung, ibu kandung dari korban, serta 2 orang yang bekerja di rumah. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dengan inisial IPS, perempuan 27 tahun, perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kita kenakan, kita jerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI 35 tahun 2014, perubahan Undang-Undang RI 23 tahun 2002, perlindungan anak subsidiar, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2014, perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun, tindakan kekerasan dengan benda atau barang, dan ancaman paling banyak 100 juta. Weh, tunggu. Ini udah divonis ya hukumannya paling lama 5 tahun. Setelah 5 tahun bebas, bakal ngelakuin kayak gini nggak ya teman-teman ya? Dan bakal berkeliaran di luar jadi babysitter lagi. Gua takutnya kejadian banyak baby-baby yang jadi korban lebih parah dari ini teman-teman ya. Nah ini ada 277 komentar dari kalian. Nih coba gua bacain ya. Kemarin kasusnya almarhum Dente, sekarang anaknya Agnia. Nah kan ya bener tuh. Cuma 5 tahun ya Allah. Anak itu 5 tahun aja belum tentu hilang traumanya. Bener banget nih. Ada 28 komentarnya nih. Welcome to Hukum Indonesia. Itu sesuai pasal hukum undang-undang ya. Baru mau komen tuh. Siapa nama aslinya ini suster? Mirip banget sama teman kerja dulu. Tuh dijawab sama netizen. Siapa nama aslinya tuh? Indah Permatasari. Oh bukan. Indah Permatasari itu istrinya Ari Kriting. Dikira yang punya nama itu artis doang. Oh, udah punya anak belum si susternya katanya. Jaga anak itu nggak gampang, butuh kesabaran seluas samudera, apalagi urusin anak orang. Bener butuh orang-orang yang spesial untuk bisa ngurus bayi ya. Apalagi tuh anak orang, anak sendiri kadang kesel gitu ya teman-teman. Tapi itu balik lagi ke kitanya sebagai manusia ya, mental kitanya juga ya teman-teman ya. Kayak kita misalnya jiwa mengasihi sesama manusia, mungkin kejadian kayak ini nggak terjadi. Tapi kalau misalnya kita memang udah dasarnya bengis, jahat sama orang, ya mungkin nggak bisa untuk tipe kalian ngurus bayi. Nah itu tadi kenapa gue bilang dari awal itu pentingnya ada psikotes setiap tahunnya di yayasan atau agen-agen yang menyediakan babysitter gitu loh, biar ketahuan mentalnya ini ODGJ atau enggak gitu loh teman-teman ya. Gemes gue jadinya ini ya. Semua hal dirasakan oleh seorang ibu, apalagi ibu yang bekerja. Mungkin di sini saya mau berterima kasih dulu kepada Kapolresta Malang Kota yang sudah menindak kasus ini dengan cepat, sehingga pelaku bisa langsung diambil. Pelaku ini 1 tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan. Sangat sopan. Selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan. Cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini. Dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa. Oke teman-teman ya, kita masih lanjut lagi nih ya. Ada yang agak sedikit bikin gua miris. Ini katanya ternyata udah bukan sekali, udah pernah kejadian ada kayak memar gitu, ada bekas cubitan tapi masih dimaafkan. Gue nggak ngerti apakah memang dia kesulitan untuk mencari babysitter atau gimana. Menurut gua kalau misalnya udah kejadian sekali hal-hal kayak gitu, kenapa nggak di-cut aja gitu ya. Tapi namanya mungkin dia mencoba untuk bersabar dan tipikal orang yang baik gitu ya, nggak bisa langsung mencat gitu aja. Kita nggak tahu juga ya, tapi ternyata di balik itu ada orang-orang jahat yang memang kayak pasang muka melas gitu sih ya kadang-kadang teman-teman ya. Nih kita lanjut lagi nih, apa pendapat ibunya nih, komentarnya nih.
saya kenapa harus pakai susu dan lain-lain. Yang tahu kehidupan saya dan hidup kehidupan saya sendiri. Jadi kebutuhan orang masing-masing berbeda-beda. Dan saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam artian anak saya lari ke sana ke sini, dikejar sampai mampus. Itu anak 3 tahun. Tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya di bawah sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci. Oke. Oh, jadi ini asisten rumah tangganya nggak cuma 1 ya, ada ada babysitternya, ada ART-nya teman-teman ya. Dan ini kejadian di lantai atas. Aduh, bisa sampai nggak kedengaran itu ya? Apa mungkin kedap suara atau gimana gitu kan? Artinya bisa orang lain untuk dimintain tolong untuk melakukan pengawasan gitu kan, kalau misalnya udah pernah kejadian. Nggak ngerti deh, pokoknya apapun yang terjadi sama Mbak Agnia, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan si adeknya cepat sembuh ya teman-temannya. Gue nggak mau ngejudge atau mestinya begini mestinya begitu, gue nggak mau sama kayak yang lain juga ya. Udah kejadian lo bang, mau bilang kayak gitu, kasihan juga ibunya lagi sedih ya. Benar-benar it's okay. Kita lihat komentar para netizen aja deh nih, lihat aja di IGP Store, di situ ada rekaman CCTV-nya. Nah nih, emang cananya nggak nangis ya? Nih ditanya sama komentar netizen nih, dibalas lagi nih pertanyaan yang sama dengan yang ada di pikiran semua orang nih ya teman-teman. Iya, aku juga penasaran sama CCTV-nya tapi nggak nemu, kalau di IG aku nggak punya. Ada kok kak, coba aja cek lagi ya. Yang mana sih? Takut anaknya trauma. Mbak Agnianya sabar banget mbak, ya benar. Hati-hati kalau cari sumber bu. Saya bekerja jadi babysitter, alhamdulillah bu sehat-sehat. Dia kejedot kayaknya, bukan dianiaya. Tuh, harusnya pakai CCTV yang bisa dipantau lewat handphone, jadi kita bisa pantau. Dia sangat mendalam menyampaikannya, beda sama kasus yang di kolam renang ya. Saya punya profesi ngasuh anak-anak sudah 8 tahun, sedari kakak usia 4 tahun dan sekarang punya adik 2 juga. Saya semua yang ngasuh. Sama anak asuh rasanya seperti sama anak sendiri, sakit rasanya lihat kejadian ini ya. Benar, ini kalau misalnya ketemu babysitter yang baik ya enak gitu, yang ada jiwa manusianya gitu kan. Kasihan sama bayi yang dijaga, itu udah ngerasa itu bagian dari diri dia sendiri atau bagian dari keluarganya gitu. Jadi ada rasa memiliki dan rasa tanggung jawab gitu teman-teman ya. Beda sama babysitter yang itu tadi gitu, nggak ngerti itu dapetnya dari mana. Makanya ada netizen yang bilang itu pentingnya untuk mencari sumber yang benar, tempat penyedia jasa babysitternya gitu ya teman-teman ya. Tapi kayaknya Mbak Agnia juga udah lebih pinter, lebih paham kan, udah pergaulannya udah luas juga gitu. Mungkin ini lagi apes aja, lagi sial aja. Si babysitternya ini juga mungkin bisa banget nutupin gitu, dan tadi dibilang juga sopan banget, jadi nggak kelihatan kalau ternyata dia ini jahat gitu teman-teman ya. Oke lah teman-teman, ini banyak banget video-video yang beredar ya. Mudah-mudahan sini bisa menjadi contoh buat kita semua, buat para ibu-ibu rumah tangga yang mungkin bekerja ya teman-teman ya, punya pekerjaan lain di sampingan gitu. Ya tadi pentingnya untuk memilih penyedia babysitter, atau bisa gimana caranya CCTV bisa kepantau terus sama kita lewat handphone, atau pas kita pergi kita titipin ke ART yang lain, atau ada sepupu kita yang tinggal di rumah juga gitu. Karena kadang-kadang kejahatan itu datangnya malah bukan dari orang luar yang jauh, makan itu datangnya bisa dari orang terdekat kita gitu teman-teman ya. Dan di sini gue mau bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu like, comment, and subscribe ke channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.